Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elvi Rahmi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Kali ini saya akan membahas tentang budaya positif, yakninya koneksi antar materi modul 1.4 A.8. Bersama pembimbing Bapak Fasilitator, Bapak Ikot Nasib Simanulang, dan Ibu Pengajar Praktek, Ibu Umul Khair. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai dengan alam dan zamannya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba kepada anak. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru diibaratkan petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara memberi pupuk dan merawatnya. Di antara nilai-nilai guru penggerak adalah yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, kolaboratif. Sedangkan peran guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak menciptakan lulusan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kolaboratif, dan bertanggung jawab, serta melaksanakan profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk menciptakan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kolaboratif, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tahapan Bagja. Yang pertama, buat pernyataan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Yang kelima, atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, maka muncul pembiasan-pembiasan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif merupakan pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol, memberi hukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar, kebutuhan hidup kasih sayang, dan rasa diterima,
penguasaan, kebebasan, kesenangan. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan, atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah dan teman kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya menyelesaikan masalah pelanggaran yang dilakukan murid saya menggunakan posisi sebagai manajer. Yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya adalah saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi saya sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah tersebut. Yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang berpihak kepada murid. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa bedanya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau. Perasaan saya saat itu merasa benar. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun saya saat itu tidak tahu kalau itu segitiga restitusi. Namun, tahapan restitusi tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta anak melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan keinginan saya, bukan keinginan atau pendapat anak. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari
dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antar sesama warga sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman, yang bisa mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi budaya positif. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.